Ada aku tanya di tambah kursi. Jalan ke situ bisa. Share langsung YouTube. Oke, tapi jaringannya pedot-pedot ya, Pak. Dari sambil Facebook. Pada malam hari ini kita sudah mencapai 101 pekan. Itu pencapaian yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya, mari 100-nya digantikan supaya kita berjalan dimulai dari satu lagi, supaya ada semangat baru lagi, kekuatan baru lagi untuk hadir di sini bersama-sama kita di luar negeri kita cintai. Shalawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, anu nih, Dok. Maka yang menjadi suri Biasanya ada pasangan nih. Itu pasangan. sesuatu yang pertama kita berhak para bapak ibu yang saya hormati, sebelum Pak Kiai ini jadi yang pertama Hiruk Pikuk 17 Agustus sudah selesai. Demi kebersamaan kita, demi kekeluargaan kita, bahkan yang tidak menjawab 2 rambut diberikan hadiah. Ini bentuk Mas, apa ya? Inginnya pengurus ini mempersatukan, mempererat tali silaturahmi kita semua. Bahkan saking cintanya ibu-ibu kepada saya dan Pak Nur, ketika acara di Haji Warsi kami berdemo, Pak, sama Majelis Al-Maratus Soreha. Katanya mau bawa ban, bawa spanduk, mau dibakar di mata, katanya banyak. Mau demo karena hadiahnya diberikan Majelis Taklim oleh Salama. Tapi tidak apa-apa, aku kali Pak Nur itu, nah itu cuma besar hati saja. Jadi ya orang sah khawatir, wis tau hadiah tetap ada. Alhamdulillah sudah dapat semua. Jadi perlombaan itu hanya penghibur, penggembira, yang intinya adalah marilah kita perkuat Islamiyah kita. Selanjutnya hiruk pikuknya motong sapi, hal para pendiri mata, orang-orang yang berjuang di belakang layar, alhamdulillah sudah terlaksana. Apalagi yang belum. Mudah-mudahan pencapaian kita yang ke-101 ini menjadikan kita ini lebih bagus lagi dalam hal tutur kata, dalam sopan santun terhadap satu teman dan yang lainnya. Supaya apa? Ketika kita nanti bertutur kata dengan baik, sopan santun dengan baik, insya Allah kekuatan kita ini akan lebih kuat lagi. Karena apa? Islam itu katanya Pak Kiai harus saling menjaga saudara satu dengan saudara yang lain. Kekuatan kita itu ada di sini, saling menjaga. Alhamdulillah tadi tim sus juga melakukan bedah rumah. Ini bentuk sosial kemasyarakatan kita. Jadi mungkin besok masih ada, kalau ada teman-teman ingin membantu tenaga juga boleh, membantu pikiran tidak dilarang.
Kalau ingin membantu dana silahkan. Kalau membantu doa, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman masih simpati kepada saudara-saudara. Bapak-bapak itu yang saya hormati, ini mungkin sedikit tadi apakah bedanya itu hasilnya kopi dan sedekah subuh. Sebenarnya ini memang sengaja saya tahan-tahan. Banyak pertanyaan masuk ke saya, sengaja saya tahan. Supaya apa? Teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang baru datang ke sini orang kaget. Betul ya? Pak tamu ini untungnya kopi. Wah, teman-teman juga alhamdulillah untungnya kopi kan banyak. Makanya dari itu apa bedanya? Makanya malam ini saya sampaikan apa bedanya memberikan langsung ke sana sama namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah suatu awalan yang bagus. Ketika kita baru bangun, belum melaksanakan apa-apa, saya tidak minta banyak kemarin kepada jamaah. Cukup 1.000 rupiah sebelum melakukan aktivitas. Alhamdulillah kok ada yang sampai 300.000, ada sampai 200.000, ini kaget saya. Ini bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan warga, bukan untuk kepentingan Pak Ali, bukan untuk kepentingan Pak Yai. Kepentingan ini untuk kepentingan Himata. Himata ini dakwah juga perlu dana, pendidikan juga perlu dana. Walaupun alhamdulillah TPK kita ini sudah mandiri, Pak. TPK kita ini bahkan sudah memberikan subsidi ke Himata. Mumpung banyak masyarakat yang hadir. Ini minimal yang hadir ini adalah tokoh-tokohnya masyarakat Himata. Kalau anak dan cicitnya belum hadir, ini memang tokoh-tokohnya sudah mewakili. Diniyah sudah begitu. Walaupun diniyah belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri, namanya pendidikan harus diupayakan bagaimana pendidikan itu supaya maksimal. Akhirnya subsidi silang. TPI membantu diniyah, Himata juga mensubsidi diniyah. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Bahkan walaupun TPI sudah mensubsidi diniyah, kemarin terakhir laporannya Pak Puadi kurang lebih 80 juta uangnya TPI masuk ke Pak Sudin. Ini jangan sampai nanti timbul pertanyaan TPI kok sih dibantu duit kaleng kok sebanyak ini. Alhamdulillah. Biaya operasional Himata sungguh luar biasa. Kayak enggak motor ibu, tapi sungguh luar biasa pengeluaran dan pengeluaran yang lain. Supaya apa? Ketika sebuah organisasi itu kegiatannya semakin banyak, katanya ini pakarnya organisasi, berarti organisasi ini hidup. Berarti organisasi ini berjalan. Alhamdulillah kajian demi kajian. Dulu Pak Yai mengaji di dalam santrinya secara otomatis hanya Mbah Basro, Mbah Haji Ali, Pak Muhyiddin. Sekarang santrinya lebih banyak, malam Sabtu. Warkop juga semakin berkembang. Karena ini fasilitas yang diberikan oleh masyarakat Himata, fasilitas yang diamanahkan oleh pengurus Himata harus dioptimalkan. Jangan sampai terlewatkan walaupun satu detik pun. Saya sebagai pengurus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana ini wadah kita, bagaimana tempat kita bisa bermanfaat untuk bagi kita semua. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu dulu yang saya harus bisa sampaikan, terutama untuk nanti kaleng sedekah subuh supaya dikaji lagi Pak Yai, supaya diberikan motivasi kembali. Bukan 50.000 rupiah yang keluar pada hari ini di dosanya. Mau saya sebelum bangun, setiap sudah bangun 1.000 rupiah, terserah. Kalau mau 50 rupiah, ya alhamdulillah. Syukur-syukur sesuk bisa tunggu tanah sebelah. Alhamdulillah. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Ustaz Muhammad Hakim.
maksudnya apa? Komentar itu kok naik kepanjangan ini maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Gusti Allah, Bapak Ketua Umum beserta seluruh jajaran, Pak Yai serta asatidzatul kiram, para tokoh, para pengisuh, para pendiri yang Allah hormati, dan bapak-bapak ibu ingkang minulya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sami sehat nggih, wilujeng sedanten nggih. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan sing nanggap gerah pinaringan sehat, ingkang sehat tambah sehat walafiat, sing tasih enten kerupekan diparingi kejembaran kali Gusti Allah. Salawat dan salam dimuji tetap terwujud dumateng Kanjeng Nabi Muhammad di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, mari kita lanjutkan nggih pertemuan perdana kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma 'alal muridi fi tarki tasbihi wa fi alihi. Halaman 335 nggih. Halaman 335. Kalau mau coba kita kemauan makili Pak Yai. Pak Yai ini beliau ngurusi banyak hal. Lomba-lomba lari-lari, lomba-lomba bapak-bapak dan ibu-ibu. Sampai lari lomba kali. Keras itu. Sampai punya buatan ketemu nggih. Berkengkruan. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Bayanuma utawi iki iku nerangake keterangan alal muridi ing atase para murid fitar kita zwiji ing dalem dikiri ali ninggal nikah wa fi'lihi lan ali nikah. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana usia belajar itu jangan segera menikah, atau kalau memang nikah sikapnya bagaimana. Jadi usia belajar mungkin kan di bapak-bapak yang sekarang kita bahas adalah untuk anak-anak. I'lam annal murida, i'lam ketahuilah annal murida, sesungguhnya para murid itu layan bagi tidak seyogjanya, tidak pantas ayyashila apabila dia terlalu sibuk nafsahu dirinya fi ibtidai amrihi bitazwiji, fi ibtidai amrihi dalam urusan pertamanya itu bitazwiji, cepat menikah bagi seorang murid itu kurang baik. Rasa cepat-cepat rabi. Ini pesan yang pertama. Kita lanjutkan. Fa inna dzalika, karena saat temane mengkono iku mau, jadi segera menikah itu yang nauhu anil iqbali bikin natil himmati. Karena sesungguhnya menikah segera itu yang nauhu mencegah si murid anil iqbali untuk mendapatkan bikin natil himmati dengan tercapainya tujuan yang tinggi. Ya, kata riyen sing mondok tengah dalan boten sido sekolah, boten sido mari gara-gara payu. Nah, pengalamannya masing-masing. Kama sabako, kama kados keterangan sabako kan wis dingin keterangane walidzalika lan karena mengateni wau kala dawuh Abu Sulaiman Ad-Darani man tazawwaja
Man barang siapa tazawwaja dia segera menikah, man utawi sapa wong iku tazawwaja rabi sapa man, faqad rokana ila dunya. Faqad mongko teman ana sapa man itu rokana nyinde. Rukun niku kan sing ngedut-ngedut ini kali ya. Rukun itu kan cagak. Jadi dekne niku nyinde ila dunya maring dunya. Semonten iki. Wa qala ma ra'aitu muridan tazawwaja fatabata ala makana. Wa qala lan dawuh sinten Abu Sulaiman Ad-Darani ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun muridan ing murid tazawwaja kang rabi sapa murid. Fatabata mongko dadi tetep ala makana ing atase yang lama ing atase barang kana kang ana sapa murid. Jadi kita lihat di sini yang pertama adalah pembahasan tentang kondisi belajar. Untuk sarang-sarang ya, kondisi belajar. Nah, kita lihat atau untuk murid ya, murid. Kalau kita melihat keterangan dalam Ihya, usia belajar itu kan 7 ya. 7 berarti usia 0 sampai 21 tahun. Nomor 1 itu hendaknya menunda menikah. Jelas sekali di bawah usia 20 tahun itu hendaknya tidak menikah dulu. Lek Mbah Mun itu malah tambah gitu malah. Jadi 7 tambah 7 ya, sampai 22. Kalau usia anak muda, usianya di 21 tahun ke bawah saja, menurut keterangan niki wau dan Ihya bahwa dereng pantes niku nikah, pacaran opo maneh ngoten iki. Ya. Yang kedua, berarti ngeten kita langsung tidak mawon, ini kan kondisi belajarnya, dan ini kondisi orang tua. Kondisi orang tua. Niki nyipati niki nomor sepindah, jangan membahas pasangan dulu. Lek yoswane anaknya masih di bawah 21 tahun, jangan bahas nduk le demenanmu sing ndi, kenale pake kenale mbok. Itu menurut Ihya ojo dhisik. Napa malih kok sampai piye le ditembungne apa piye? Piye nduk ditembungne apa piye? Nanti dulu. Kondisi yang pertama, ojo dijak guyon putra-putrane putra-putrine kula panjenengan sami ketika usianya masih di bawah 21 tahun bahas calon pasangane. Niku ampun dijak bahas. Lek dijak bahas mengki selak ndekne panas terus ndadekne pikirannya renono. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, jika kondisinya yang nomor 2 itu lek bocah niku ketoke kok di bawah 21 tahun, ali demen karo pasangane, lek lanang reneng kali tiyang istri utawi tiyang istri kali lek lemen kali tiyang jaler wis nemen ken uzlah. Lek kuat, niki kondisi yang kedua, uzlah. Uzlah niku napa? Menyepi. Di antara jamaah niku ada salah satu ada setri, ya tidak disebut namanya. Niku lek tanglet kali kula, Ustaz anak kula pripun? Jenengan pingin tri. Apapun yang terjadi, lek apalane dereng mantun atau mondoke dereng tutup, amun digawa mulih. Ustaz niki njaluk HP niki njaluk ngoten. Alon-alon mawon. Pokok lek pun mantun njaluk HP sing regane paling larang jenengan tumbasne. Njaluk kendaraan sing paling mahal pun jenengan tumbas. Lek boten percados jenengan tabung nduk le iki lho le tak tabungne le. Lek jenengan wis sampe awalane lek sampean mari mondoke bapak tak siapne tenanan gak usah disiapno tenan. Jadi dengan hafalannya kelulusannya dibanding dengan HP atau laptop yang paling mahal atau motor atau kendaraan yang paling mahal itu tidak akan sebanding. Tapi bapak ya kuatir semene lho le, nduk, yang ngoten nggih. Jadi di sini kan muzlah dhisik kan nyepi. Nah, otomatis tiang sepah
kondisi orang tua ketika anaknya nyepi pripun? Nomor 2, niku memberikan motivasi, muzlah, motivasi, terus kemudian memberi sugesti. Motivasi niku napa? Semangat. Ditabung nih, dibuka nih rekening piyambak. Sekarang kan sudah ada rekening untuk anak-anak. Lek sampean mondok gak tak ganggu. Iki lho rekeningmu, besok lek sampean wis lulus, iku iso dijipuk. Kalau perlu didepositokan, ya sampean 3 tahun kas, tak daftarnya ning bank, 3 tahun kas lebih bisa dicairkan, bisa ditambah tapi tidak bisa dicairkan. Niki ulama nggih. Engko lek kok kula sampean wis nabung nek lha mungkin mangan bingung. Enten. Nah, sugesti niku napa? Selain semangat, sugesti niku adalah repetitif, mengulangi ucapan positif. Niki nggih, mengulangi berarti wola-wali, dibolan-baleni. Sampean ale mondok sing tenanan ya gak usah mikir norno. Ya mungkin bapak karo mak dhisik tidak sesukses dirimu karena mbahmu urung iso ngandani, Pak Kiai dhisik ora patek open. Seumpami guru-gurunya dulu tidak seopen itu kan. Nah, mumpung bapak sik seger waras, mumpung ayah dan ibu masih sehat, mumpung ayah dan ibu masih mampu untuk membiayai, sampean terus belajar ya Le ya. Kalaupun memang bapak dengan ibu itu menikahnya ketika masih muda, sampean tak anjurkan koyok Kanjeng Nabi minimal nanti di usia 25. Lek setring nggih 23 minimal. Ovumnya napa lek ngarani rahimnya nggih kersane mateng. Lek dereng mateng rahime mengke lek diseni anak nggih ngoten niku gampang turun kan nggih ngoten. Kalaupun dados niku mengke biasanya ya ada problem di kemudian hari kan. Pun alon-alon. Jadi tiang sepah harus memberikan motivasi dan sugesti yang baik. Lah urung malah digolek-golek nih. Sangone urung terus digolek nih. Lah besok kalau timen ya. Ya Allah. Yeah. Lah nek pun boten kuat menunda menikah niki nggih dereng kuat diken muzlah ya wis ra kuat, baru nomor 3 boleh dinikahkan. Dinikahkan tapi harus diintervensi. Bene nggih kula nggih basa-basa enten kersane kula panjenengan biasa ngrungokne. Intervensi itu adalah ada syarat campur tangan dari orang tua. Anak oleh milih, tapi bapak kali emak yang mensetujui. Milih dewi mboten napa-napa, tapi dikandani, saurunge nikah ngaji wese. Ya wis diklat-diklatan ngene Pak Yai mesti gelem. Tengene Ustaz Nur Zaman diklat dulu ngaji. Coba persiapan sebelum menikah seminggu wae, coba sana ke ustadz-ustadznya yang ada di mata ustadz kiainya kan banyak. Jadi datang privat, ustadz kula ajeng nikah, saya mau menikah, privat dulu. Kersane betul tahtu koyo awake dhewe iki. Cukup sing tahtu bapak kali ibu mawon sane arek-arek iki. Nggih. Nah, niku alon-alon. Makanya kan niki di posisi kita kalau di posisi orang tua, nah niki mau dinikahkan boleh dengan intervensi atau syarat dari orang tua. Nah, wong tuane pripun? Sing nomor 3. Berarti kondisi nilai milih nih, yang pertama, kalau bisa dipilihkan. Berarti tiang sepah sing golek nih. Tiang sepah niku nyuwun pangapunten. Orang tua itu kenapa? Sangat penting. Kemarin kita call dan sebagainya kan ngiringi orang tua kan. Wong tua niku pernah muda dan anak muda belum pernah tua. Sak ngalim-ngalime bocah urung tahu tuwek. Makanya syarat belajar, syarat mengajar gitu. Syarat mengajar itu lek teng taklimul muta'alim itu kan pripun?
ikhtar dikabiri sinnih. Sampeyan milio guru sing sepuh. Lah ngeten iki kan kepleset dikit lah nggih. Sanggep mawon putih rambut-rambut ya. Lepas ngene tuh, Pak. Jelingan jelisan. Saya ulangi, pados guru niku sing sepuh. Sama seperti orang tua. Orang tua niku pernah muda, dan sedangkan anak muda niku dereng nate sepuh. Makanya makan asam garamnya kehidupan itu tetap wong tua. Sak dablek-dableke wong tua, milih jodoh mesti bener to. Sak dablek-dableke wong tua mesti bener. Karena sudah pernah mengenal, sudah pernah menikah, sudah menjalani kehidupan berumah tangga. Sak ngalim-ngalime bocah itu yukur teori. Makanya kalau punya anak pulang dari pondok, sekalipun kita dulu itu tidak mondok atau sekalipun kita itu mondok mboten sak dur-dure anake, sekalipun kita dulu sekolahnya tidak setinggi anak kita, sifat abawai, sifat kebapaan dan keibuan itu ampun ical, jenengan kudu tetap dihormat. Dengan cara apa? Lek iso dipilih nele, yo tak golekne yo lek gelem. Nah, B, kalau dia milih sendiri, kalau memilih sendiri harus diberikan modal. Modalnya siji, loro, telu. Yang pertama adalah ilmu. Yang nomor dua, kalau ada dia dimodali harta. Yang terakhir itu adalah modalnya itu apa? Modalnya itu mbaturi, membimbing. Bimbingan. Saat sampai itu lek ngomong cek penake kurang tahu lakoni ya sebab gitu. Kasih do bahas malian. Milih dewe boleh nak, milih sendiri boleh, tapi kamu belajar dulu. Kalau bapak sama mama tidak bisa ajarin, kamu cari guru yang mumpuni. Makanya tentang KUA, Ustaz Fatkur ini kan yang pendidikan pranikah itu wonten. Diklat pranikah sebelum nikah itu di KUA itu difasilitasi oleh Kemenag. Itu ada. Berusaha, selak numpak Pak, selak numpak. Gak bahaya tak malah ya. Suwiran numpaknya kok. Nomor kali harta, nggih. Dimodali harta niku ora kok terus dimodali kuatah mboten. Eling-eling nggih, kalau budaya kita di Jawa niku kalau sudah menikah, siang harinya ijab kabul, dalu niku kan ketika malam hari datang, kita itu biasanya keluarga dekat itu sami datang. Nyangoni 20.000, 10.000, 50.000, le iki tinggi bunci, tinggi dudulan utawa tinggi bekerja atau berbisnis niku barokah luar biasa. Karena mengandung tarodi, ngandung keridoan saking tiang sepai. Ya lek saiki awake dhewe nggih jenengan pirsani, Ustaz urip kula kadung bubrah, lek uripe jenengan kadung bubrah minimal anake aja sampai bubrah ngoten. Bubrah kok aja-aja. Bapak yang dhisik ngene ya anak sisan dengan iki mboten Pak. Jadi ngaji itu seperti itu, ya. Pelan-pelan mawon. Lah bubrah kok jenenge ambekane iki didandani kan ngoten. Kita ngaji iki kan ngoten. Sak bubrah-bubrahe urip pokok jene ambekane berarti masih ada potensi diperbaiki. Allah wis tutel wis kuwi ribet. Nggih. Jadi ketika kondisi orang tua niku lek trae wis ora kena tenanan, pastikan niki lho nggih, modali anak niku penting. Ilmu, harta terus dibimbing. Lek ngelokne niku gampang. Yo mantu kebluke ra umum darane priwet. Ya kan kita sudah belajar dalam kitab Tasbih bahwa tidak ada menantu itu yang bisa memenuhi standar kriteria maksimal dari mertuanya. Ini mboten wonten. Kula nggih dereng nampa mantu, tapi nanti kita akan melihat. Tidak ada di antara kula paling panjenengan teng mriki jenengan raba-raba. Jane aku dhisik mantu idaman bodoh mboten lho. Hak mboten. Gelakne maratuwa niku wis Mas.
Ngopeni ora tumpak iyo. Esuk ku karyawan kon kerja bengi. Nah, wis pirang taun ngoten nggih. Esuk dikon kerja kawan teko sore bengi di seneni dino. Ngoten sing ngopeni lho Bapak Ibu merespah kita kan. Masyaallah. Yang lagi. Ben. Jadi kembali lagi niku wau pembahasan di sini ada makalahipun ulama niku hayatul ilmi bil mutola'ah. Itu tulisan Arab lagi. Elek itu ya. Hayatul ilmi uripe ilmu niku bil mutola'ah. Wa mautul ilmi bifahdaiha. Ternyata gitu. Gimana ini nomor ini? Boten usah. Mana itu, Pak? Oh, saya ngerti, gimana itu pantes-pantes. Mati ning ilmu niku kejepit ngoten monggo. Nggih. Ini kon lek wis kejepit ndak bisa. Fakidun niku kubu, lek fakidha ini berarti dua kubu. Wong niku lek kejepit kubu ngilmune mati. Niku diatur nih ta. Man tazawwaja faqat rokana ila dunya. Biasa ki iso belajar kok mikire kan kok sak piring. Awake dhewe iki ketika kita belajar masih sendiri, penting gendok sak piring atau sedikit kan sudah tidak apa-apa. Tapi ketika sudah berani menikah, yang bapak-bapak mikir 2 piring. Piye caranya aku kerja mulai gawa beras 2 liter minimal. Ibu-ibu bikin ngoten. Artinya biasanya kalau masak ya masak sendiri dan sebagainya, tiba-tiba senengane bojo iki. Angkan-angkan di mutolaah. Jadi seandainya akal itu tadi digunakan untuk belajar, sudah tidak bisa ismati pet teman-teman. Apa meneh kok wani duwe anak kok akeh ya Masya Allah. Ngono wani-wanine nggih. Jadi wa mautul ilmi bifahdaiha. Terus berikutnya, apa pentingnya niki uzlah? Niki pentingnya yang niki apa sih? Pentingnya tiang sepakat ngeten niki. Rusaknya menungso, rusaknya manusia atau anak-anak itu. Kenapa kok dia sampai senang menikah? Niku yang pertama niku saking nadro. Nadro. Penglihatan, delok, penglihatan. Bernadroh terus kemudian khoyali, berkhayal. Terus kemudian muncul namanya iroda, kepingin. Ini bocah-bocah nih lagi, ya Allah, eling-eling. Inna syababa wal faroghu wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayyam mafsadati. Masa muda niku dikandani akeh. Nomor kalih wal faroghu, terus kemudian wektune kosong nganggur, sekolah mboten, kerja mboten. Wal jiddata, kemudian dikasih fasilitas berlebih, duwe motor, duwe HP, duwe rekening, duwe duit. Bar. Karena dia nanti jenenge wong nganggur niku ndeloke morno, terus kemudian berkhayal, terus muncul keinginan-keinginan yang tidak baik. Jangankan anak muda, yang sepuh sing nganggur. Kayak ini dijeweri bojone, kok delok foto Pak. Enten lho jamaah niku dugi teng griya, dados laporan. Ustaz bojo kula niku keturun nggih delokane ngoten niku hukume piye? Padahal kula niku rumah sak wae-wae yo siap. Yo hukume ya jenengan gugah dijak pisan gitu. Nah, terus seneng dilok, berkhayal terus kepengin. Niku wau. Napa malih sing kula surat niku. Yang terakhir, 2 menit terakhir bahas tentang sedekah subuh nggih, wau diaturi kali Bapak Ketua Umum. Sebenarnya kalau bicara jualan kopi mboten
di sini gratis ngawase lillahi ta'ala. Yang kedua, kalaupun beliau itu menyampaikan bahwa ini hasil dari penjualan kopi, itu hakikatnya itu tarohum, bahasa kasih sayang mawon, bahasa keguyonan, bahasa keakraban. Lek diomongi sedekah sebelum kok koyo yes so kan ngoten iki. Jadi bahasanya kopi kita pada malam hari ini menghasilkan setiap itu adalah bahasa kasih sayang, bahasa kedekatan. Bahasa apa istilahnya? Nah, bahasa gaulnya begitu, bahasa kedekatan. Nah, terus fungsinya ada kenapa? Titip langsung ke Pak Riyadi lek mboten damel omplong, atau kalau mengisi omplong kemudian di store ke sana, niku hukumnya namung sunnah mawon. Eling-eling nggih, sedekah enjing niku wau. Enten pembahasan nih kan, jadi pembahasan kita dulu dalam bab sedekah pagi niku fadilai wonten 1, 2, 3, 4 minimal. Nomor 1 tolak balak. Mungkin pengen roh dalile ngaji Risatul Ibad. Bagaimana tolak balak napa meneh lek siang sing giyeling gane ndelok barang-barang niku. Esuk sedekah sing akeh. Mripate moro-moro keplinten bocah tenggalan nggih. Nah, tamene sedekah subuh. Pun sing sepindah tolak balak. Nomor kali jelas jalbur rezeki, narik rezeki. Nomor 3 obat penyakit fisik. Nomor sekawan niku tentramnya hati. Minimal niki nggih. Jadi ngisi omplong niku hanya sebuah latihan. Pada hakikatnya kalaupun tidak di-store ke sini nggih, boleh-boleh saja. Tapi kalau di-store ke sini terus jadi banyak kan bisa nebas lemah sebelah kan? Sedekah pagi niku sing isine omplong, 1 hukumnya tidak wajib. Lek nderek monggo 1000 nggih oleh nggih mboten dihitung. Nanti kan hanya dihitung setiap malam Senin itu masuknya berapa. Fadilai siji tolak bala. Sing kene maksiat niku lek mboten tolak bala bahaya, tenan bahaya. Moro-moro tas-tas sembarang. Wis pokoke lek wong dodolan ora patek pajang lah, terus kemudian lek dodolan terus ilang-ilang, tapi semutang mboten bayar-bayar, niku jenengan amal ning kita. Nomor kali narik rezeki, insyaallah mungkin pelanggannya kita tambah. Obat penyakit awake sehat, yang terakhir tentunya pun membawa anak sehat. Karena Pak Yai kan saya berusaha begini wangi dong. Upaya nontonnya, apa terus ya? Jadi lengkap. Lagi berapa jadi? Saya umum loh. Kita bareng-bareng kompak ini bagi sekitarnya lagi menjadi 1.620.000. Uang dengan di dulu, kalau dipuakan ya. Oh nyala ya. Oke, bapak-bapak ibu sekalian hormati. Jadi lak jenengan dari perkara omblong iki boten sah. Jadi lak jenengan meri kalih omong niku boten sah kuwatir. Kula turuti. Benjing Pak Dewi golek omong sing sakake. Bukan itu bukan masalah omong. Lak dibeli sita-sita kan akhirnya ora rebutan. Kok malam Senin digoreng iki yo oleh, orang digoreng iki 5% iki kaya jenengan. Dene nek wis nglumpukake terus iso nuku tanah sebelah ini alhamdulillah. Kepentingannya kan
untuk kepentingan umat, maupun kepentingan guru. Insyaallah. Oke, bapak-bapak itu yang saya hormati, terkait dengan pengajian malam hari ini sungguh luar biasa, masih terkait dengan keluarga, mendidik anak, bahkan orang anaknya terdidik, bapaknya maknya dididik anak, supaya paham tentang ilmu kehidupan berumah tangga. Intinya rumah tangga itu saling menghormati, jangan ngomongan. Kalau kayaknya ngomongan harus berjumlah bersih. Apa dulu ya? Ya tapi nyerah pamer. Tak pengen yang melu-melu apa bro? Wong kuwi lagi modal. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu pertanyaan. Saya lebih senang pada malam hari ini kalau yang bertanya itu jamaah-jamaah yang baru. Ini kebanyakan yang kaleng. Mana orang kaleng juga apa-apa, tetap ngaji di sini. Di sini itu bebas. Dua kaleng ya oleh orang dua kaleng ya apa-apa. Gue terus dari paksaan. Yang penting lah jamaah tambahkan ya tambah senang hati. Ya kalau seneng, Pak Yai seneng, konyol-konyol ya gitu ya seneng. Terus selanjutnya pertanyaan. Siapa yang bertanya? Monggo maju. Mbak, sabar Mbak. Aku ya sing anyar-anyar sih Mbak. Karena jamaah di sini mempunyai hak yang sama. Kan belum kita kan? Lah kok ini? Monggo. Andi. Takon kok yo lah nanti akhirnya di rapor. Orang kan bahasanya yang menunggu nak kamar mandi. Tapi kalau bahasanya kalau Pak ini juga menunggu di jalan lagi. Monggo, Pak sarane buat enten sing tanglet, Pak sesuk Pak bahasa di dalam mau. Untuk semua kalau saya tanya. Oh iya, semua. Tepuk tangan untuk Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan adalah hijrah menyepi, menunda menikah. Menunda menikah itu bisa dengan jalan belajar atau duduk di pesantren, karena jalannya kan begitu. Nah terus di bawahnya dibilang hijrah. Hijrah itu kan menyepi. Ya kira-kira kalau orang itu kalau menyepi berarti kita tidak berhubungan dengan orang lain. Saya ingin penjelasan di situ saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi arti hijrah yang sebetulnya itu yang mana yang dimaksud di situ itu saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak jawab ya? Apa kata oleh Pak Yai di sini rapi puas, padas. Bisa jadi setiap pertanyaan kan ada jawaban. Jawaban itu kalau Pak Yai tak kira jawab bodoh Pak. Terus monggo. Apa lagi? Woi, siap istana mandi. Monggo, kalau Pak sakit kursi, kersane Pak itu Pak bertanya kersane ganteng itu air, tiga tak ganteng. Ya duduk gitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan itu masalah ini. Apakah boleh kita itu menuntut ilmu selain ilmu agama, kayak contoh ilmu santai? Karena di dalam hadis Nabi bahwa ini fardhun ala kulli muslimin. Itu yang saya mau tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pintu pakon es krim. Boleh pertanyaannya? Orang es krim, es krim. Baik, monggo siapa lagi? Satu lagi. Oke, pandai tak sekali nih. Minggu Rono. Siap, dia sudah tak sana. Yang ini baru minta teriki untuk dengan buntu. Lalu buntu kecepet. Pupulur itu masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam
rumah tangga ada yang mempunyai anak banyak, ada yang 2 anak. Kadang-kadang dia punya prinsip 2 anak melihat kondisi keuangan. Tapi juga ada yang anaknya banyak, dia bilang itu anak sudah ada rezekinya dari Allah. Kira-kira yang mana Pak yang lebih afdal itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah anak akeh rezeki akeh kamu sajane rusane panitia pusat ya Pak. Nggih. Tapi alhamdulillah lho. Kalau kok kok mengecilkan Mbah Sukani dari kono mboten. Mbah Sukani iki anake akeh. Tapi alhamdulillah bendina yang mangan kabeh. Nggih Mbah Hani. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya sehat-sehat kabeh. Anak-anak nggih. Satu lagi Pak Yai langsung ditanggapi. Mari silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sini ada 2 sekaligus mungkin yang terakhir. yang pertama, bagaimana sekiranya orang tersebut sudah punya kemampuan tapi masih tetap menunda untuk menikah, mungkin karena faktor duniawi atau bagaimana? Jadi bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, kadang juga orang sudah berkeluarga, tapi dia masih tetap punya keraguan, belum percaya diri, dan akhirnya dia tetap menunda keturunan. Ya, saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini bapaknya santriwati yang ada di pinggir kita. Monggo Pak Yai langsung ke mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah uzlah. Menyendiri dalam makna atau konotasi negatif itu biasanya menggunakan kata-kata kholwat. Sekalipun kholwat itu juga digunakan konotasi positif bagi yang memiliki mempelajari ilmu akhlak atau ilmu akhlak tasawuf. Ya, jadi kalau menyendiri, idza taqallar rajulu wal mar'atu fasalisuhu syaitonun, kan begitu. Jadi ketika menyendiri laki-laki dan perempuan, kemudian yang nomor 3-nya adalah setan. Yang kedua, ini bab fikih nih. Kita bahasnya di bab fikih. Yang kedua, menyendiri itu kalau digunakan dalam makna konotasi negatif, itu biasanya menggunakan kata sirri. Nanti tunggu dulu di dalam pembahasan itu benar. Hafid dalam pembahasan ilmu tafsir itu adalah orang yang hafal Quran. Tapi kalau hafid dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis itu adalah orang yang hafal 1000 hadis. Ini namanya adalah ilmu bahasa. Jadi kalau dikatakan uzlah itu adalah makna orang yang meninggalkan hiruk pikuk keramaian dunia untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Jadi secara otomatis kalau dulu Kanjeng Nabi karena tidak ada temannya yang positif munggahe teng Gua Hiro. Nah kalau sekarang kan teman-teman yang positif banyak. Gua Warkop itu benten. Sampai masak, barang go kasur, go kulkas ya. Kayak bojone niku laporan tengen kula. Ustaz bojo kula piye? Nah, rasane kok kemana? Jadi uzlah itu adalah konotasi positif, makna positif bahwa seseorang yang meninggalkan hiruk pikuk campurnya dunia, di mana di situ susah memisahkan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif,
kemudian dia menyendiri atau bergerombol di satu tempat, itu disebut dengan muzlah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Berarti lari-lari TPG daripada baca maghrib mereka, bukan daripada. Jadi kan pulau bingung mau membahasakan apa. Lah kalau mereka baca maghrib tidak punya kegiatan, inna syababa wal faraghu, masih muda nganggur, itu pasti konotasinya akan ke negatif. Tidak mungkin positif, itu tidak mungkin. Orang tua saja yang nganggur negatif, kok apalagi anak muda yang nganggur. Sehingga mereka berkumpul bersama-sama masuk ke gua Himatan. Di sini diajari, dididik dan sebagainya. Jadi uzlah yang dimaksud di sini adalah makna positif seseorang menahan dirinya agar tidak bercampur dengan hal-hal yang buruk yang dia belum bisa menjaga dirinya. Makanya kayak teng pondok riyen, kalau teng pondok Trenggalek, pondok lor nggih pondok tengah Mbah Haji Ali, bapak kula pondok tengah. Niku lek Mbah Yai Mahmud niku lek dawuhan nggih. Wong santri kok manggil lepis iki kaya londo. Namun santri kalau pakai celana jeans yang ketat katanya belanja. Nggak oleh ndelok TV, nggak oleh ndelok maca Quran, nggak boleh. Ini mboten pareng. Nah akhirnya ya ngalim-alim saestu ora patek maksiat. Terus saiki maksiat malah digoleki. Ora enak malah digoleki. Nah dulu itu tidak boleh kan, dengarkan radio tidak boleh. Kayak santri kan, tidak boleh dengar radio. Lek Piala Dunia baru nanti kita bisa melihat TV. Lek kula teng Almardian teng Kradenan teng Ponorogo tentang niku kula tasih alit-alit ngeten iki. Niku teng pondok Quran lek ngaos niku nggih wonten. Kula tasih SD kan teng mriku. Terus Yai Rukin niku lek oleh nyetel TV lek dina Minggu tok. Mulai esuk ndelok Sailor Moon, periode Sailor Moon enten. Dragon Ball yang kelahiran tahun 80-an, Akira Toriyama. Pulau iyo apal soalnya lek dina Minggu nggih delok TV kartun ket esuk dugi jam 12. Deng ngaten dhuwur nika TV ini dipateni. Ya Allah mingune sik suwene. Bar ngoten nyepon Quran malih. Nah itu prosesnya. Nah panene sakniki. Keblang sakran karo-karoan terus panene hari ini. Itu yang dimaksud dengan muzlah. Panene kanjeng Nabi niku muzlah nggih damu lho nggih. Watawis 200 tahun. Nabi Muhammad itu mulai naik ke Gua Hira, jenengan pirsani dalam Nurul Yakin, dalam Rohid Al-Maktum, dalam Khulasah Nurul Yakin, jenengan pirsani miroron bola wali kanjeng Nabi niku bolak-balik dari rumah ke Gua Hira itu lama, sekitar 10 tahun. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang seminggu. Kadang-kadang Sayyidah Khadijah ketika dia habis bekalnya kali Sayyidah Khadijah diteri. Niku ajeng nampa wahyu iki ngoten niku. Mondok lagi 2 tahun mulai bercicil-cicil ini keramat pengen nggih. Makanya dulu itu disebut dengan tulu zamanin, zukain wahirsin wastibarin wa bulwatin wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Kan kita langgar semua nih. Zukain itu kan berarti akalnya sehat. Nah akalnya sehat itu tetap jadi santri. Itu buatan sing teng pinggir-pinggir dalam mahal-mahal itu, bukan itu. Bangganya kita kalau ada restoran-restoran Amerika masuk di foto, dipublis, buatan itu loh. Lek teng napa taklimul muta'alim untuk mendidik anak biar suka, itu salah satu adalah dengan diombeni asal madu, delimo, apalagi anggur, zabib, kurma dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya adalah apa iklan ya. Nah, jadi yang namanya makanan itu ngoten lha itu malah bangga lek dijak mangan teng restoran-restoran Amerika, restoran Italia barang itu bisa. Kembali lagi muzlah niku dawa mangsane maknane muzlah itu adalah makna muzlah itu adalah makna positif ketika seseorang meninggalkan hiruk pikuk campurnya dunia yang susah untuk awake dhewe menghindar dari hal-hal yang negatif. Eling-eling Gus Miftah nih lho Mas teng mriki. Gus resepe tapi tangkap.
Gus resepin jenengan keluar masuk lokalisasi pripun. Pokok kowe lek wong dolan ngaceng mulai. Ya ngoten ya. Jibu bahasa. Ya wiridane nang ngoten. Kan tiang rogo kutune bahasa besar kan itu. Jadi seperti itu. Lha kula kan baturi teng mriko dijak Pak Siroki pada waktu. Kula ngomong lho koyo ngene iki. Makanya tidak semua orang bisa keluar masuk cuma kalau lokalisasi kok kanca majelise dilirike bare-bare di WA. Kok bengi bojone kancane bareng malah di video call piye ngono. Kita ngarep pulau bisa. Kalau gitu. Repotnya dari cilik ya, sepelekne. Agak bahaya. Nah, itu deh. Jadi guyonannya di situ. Buan alon-alon. Berikutnya pun bangkit. Jadi ini sudah cerita. Maqasidul lafzi itu ala niyatil lafzi. Cara usul fikih ngoten iki. Kurang dalil itu. Pun, apakah boleh menuntut ilmu selain ilmu agama? Boleh. Menuntut ilmu itu ada namanya ilmu itu kan ketika dituntut wa afdhalul ilmi huwa ilmuddin, ilmu agama. Tsumma ilmun yuhtaju fi manafi'il insan. Kemudian ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Syekh Ali Al-Buni niku sing gadah kitab Samsul Ma'arif Kubro niku kan diakui termasuk aulia khamsin 50 wali agung sing diidai Fatihah oleh Gusmi dalam kitabnya. Niku salah setunggalnya kan Syekh Ali Al-Buni sing gadah kitab Samsul Ma'arif Kubro niku. Nah, di dalam kitab Samsul Ma'arif Kubro niku termasuk santet, teluh dan sebagainya itu ada. Lek cara ilmu modern sekarang itu adalah ilmu kriminolog. Kulo ngaji teng ngene Pak Polisi lho. Ngaji teng ngene teng Selasa teng BCN iki Pak Dokter. Jadi kulo niku belajar. Jadi antara kelas-kelas mereka ada namanya kelas kriminolog, mempelajari bagaimana mencuri, mempelajari bagaimana trik untuk menggendam dan sebagainya itu ada. Tapi dipelajari bukan untuk menggendamnya, untuk mengobatinya bagaimana. Nggih. Belajar ilmu sihir itu boleh ngobatan, ilmu nujum itu boleh ngobatan. Boleh, tapi tidak ngobati. Lalu kita tidak ngerti asbab itu tidak bisa ngobati. Jangan kerisani ya. Barang sing aneh teng donya niku kan enten sekawan loh. Sing tiga dari Allah, tiga niku dari Allah, sing tunggal niki dari setan, dari iblis. Sing tiga napa siji loro telu kok penasaran malih. Mukjizat itu mesti aneh-aneh, niku kanggo nabi. Nomor kalih karo karomah, niku nggih aneh-aneh, gagane para wali. Terus enten mau nah niki bagiannya awake dhewe, tiyang soleh, orang-orang yang soleh itu dapat maunah dari Allah. Kadang-kadang pertolongannya ya aneh-aneh, tiba-tiba tabrakan refleks mencolot dewi. Nah, kita bukan wali, kita bukan nabi, kita berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, makanya namanya maunah. Nah, iblis itu punya namanya sihir. Sebenarnya sumber sihir itu bukan hanya dari iblis, dari malaikat sinten Harut dan Marut. Pusate teng pundi? Di Babilonia teng Irak. Jadi barane Alas Purwo, Wonosobo, Sindoro Sumbing, barane itu pundi? Teng Banten nggih dan sebagainya, itu hanya turunan-turunannya saja. Sing marai sihir betul-betul itu sumbernya dari malaikat Harut Marut yang berada di Babilonia teng Irak. Niku lek maca Quran kan. Mulai ngomong teng Banyuwangi kan kula nanti ngetekan. Ngomong Jakarta kan kula teng Ujung Kulon nggih nanti kan. Senajan dodolan. Jadi artinya ya kadang-kadang masak tuwek barang gitu. Kalau Gusti Allah pelayu di Jakarta terus belajar santet barang itu. Rapale sing paling apalan selantai niku apal banget. Semua terkajiku barang yang ngene sembuh. Nggih. Sihir niku jenenge amrun khariqun lil 'adah mabniyun 'alal asbab. Sihir niku memang dia
aneh-aneh, tapi mesti enten sebabnya. Ada sebab mabniun ala asbab. Niki lho, wong niku belajar sihir ben terus sebabnya sumber sihir kuwi pripun terus kemudian dibucal bagaimana. Itu namanya ilmu kriminolog. Piye carane belajar tentang melihat orang-orang yang melakukan kriminal kemudian piye carane ngobat. Ojo gampang-gampang ngelokne dukun guys, mungkin kualat. Semua ada tenang sembung ngene. Ya bagaimanapun memang Gusti Allah itu paling nikmat ono. Enten sing alim nahwu, enten sing alim fikih, enten sing alim tasawuf, enten sing alim hikmah. Jadukan ngoten niku. Boleh-boleh saja. Sementing jangan tolong toh. Nah, nggih, boleh Mas Fandi nggih. Nah, di Warkop itu banyak guru-guru ngoten niku jalan belajar. Gondrong-gondrong bareng niku lho. Kula kan lek pas dikeroyok mboten iso gojlok to, lek pas dikit minta cekel. Gojlok to boleh. Biasanya. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya punya 2 anak atau anak yang banyak? Nah, kembali lagi di Ihya kita sudah membahas punya anak banyak itu ada keutamaannya, juga ada ujiannya. Punya anak banyak, keutamaannya ya berarti jariahnya banyak, karena jariah itu ada 3. Sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u. Kalau kita tidak bisa ngajar, tidak bisa sedekah, gaya anak sing akeh tapi diwarai sujud tenggene pangeran. Tapi lek akeh terus ora diwuruk, ora diwarai sujud tenggene pangeran, dan itu balake teng mriku. Cobane teng mriku, syukur seneng-seneng Gawe. Aku seneng gawe. belum nggih berhasil. Yang kedua, punya anak sedikit niku nggih enten pacobane, nggih enten fadilai. Pacobane napa sing dongane titik awaladin sholihin yadmulahu, lek pamane namung kalih berarti kalih. Lelek 3 nggih 3, lelek kali setunggal nggih setunggal. Tapi kan tetap baik ada 1. Sapa ngerti putune 8? Sitok 8 ke anake loro kan 16. Lumayan beruang ini. Apa bae boyo. Nggih. Jadi efek sampingnya di situ, tapi fadilah napa as-suhulah fit tarbiyah wal mu'nah, kemudahan dalam mendidik dan memberikan biaya. Itu hanya sebuah pilihan. Monggo jenengan gaya anak akeh tidak dilarang dalam agama Islam. 2 anak siji, 2 anak loro, 2 anak telu, monggo, tidak ada masalah. Yang paling penting itu kan man arofa nafsahu, ini kan gawe ulama guys. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu kan maksud. Lelek gawe mahfud niku halak tamruun lam ya'rif qadrah. Rusake wong niku lek gak ngerti ukurane awake dhewe. Kuat akeh malah milih titik kan bingung duwe cangkir njopo kan ngoten iki. Bingung ae malah. Tapi lek ra duwe ya secukupnya pripun carane. Pun nggih. Jadi Cak Salin boleh ya. Sing niki kalih napa pinten? Sing pertama niki. Ya jajal niki sing kedua pinten 8 napa pripun. Iki tayang gremawon mriki. Mati tak? Gak bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana menunda menikah saat mampu, hukumnya makruh? Ya. Jadi menunda menikah, hukum nikah niku kan sunnah ya. Kita tulis dulu ya. Hukum sunnah niku sunnah apa wajib? Hukum asal sunnah niku sunnah. Hukum asal sunnah. Hukum asal nikah niku sunnah. Dalile an-nikahu makanya lek teng Ihya boleh seseorang itu tidak nikah, termasuk Imam Nawawi itu boten sempat nikah, yuswone sampai kawan dosa sedo dari sempat nikah. Tapi kitabnya syarat-syarat. Lek jenengan boten nikah nganggur. Hukum asal nikah itu adalah sunnah. Sunnah ini menjadi wajib saat orang itu sudah mampu dan tidak bisa, artinya kalau kayak panah munggah nih nanti sahwat gede. Bahaya.
Jika syahwatnya besar, kemudian dia mampu, maka dia wajib menikah. Tapi kalau dia hanya mampu, kemudian syahwatnya yang memang tidak terlalu tertarik dan sebagainya, urung rasane kan? Urung rasane ya ibu-ibu kan? Bener aku. Jadi kalau dia mampu, kemudian syahwatnya itu stabil, nggak ada ini, maka jatuhnya hanya makruh. Enten nikah sing haram mboten ada, nikah sing hukumnya nikah itu menjadi haram ketika diniatkan untuk mendolimi. Niki hukumnya haram. Nah, contohnya dinikah terus kemudian diplepo, esok dikonverjur atau ditekokne kelambi, siangnya kemudian diseneni, malamnya dikeloni, kan hanya begitu saja. Itu termasuk dolim, nggih, mboten parang. Nek nikah, kalau kita menikah itu haknya 4, haknya istri itu ada 4. Yang pertama wa ashiruhunna bil ma'ruf, dipergauli dengan baik. Yang kedua nafkahnya. Yang nomor 3 waktu kebersamaannya. Yang terakhir itu adalah hiburan. Nafkah batine. Ujung sampai garwane selung dina mboten dikeloni. Sudah makruh ya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana menunda nikah? Kalau menunda nikah karena hanya mampu saja makruh. Kalau menunda nikah dia sudah mampu, syahwate wis mobat mabit, dia tidak segera menikah, berarti haram. Dan malah konggone sing kena ini. Yang kelima, berkeluarga atau ketika kita berkeluarga kemudian menunda keturunan, bagaimana? Hukumnya juga makruh. Hukum asal ngazl niku makruh. Menunda keturunan kan bapak ingat kan ngazl. Ngazl itu apa? Ya, KB, kontrasepsi. Atau kalau kontrasepsinya dulu itu disebut dengan azl niku melepaskan pisang sebelum dikupas. Di serne sarung. Nah itu tidak boleh. Iya boleh lah. Makruh. Jadi menunda punya keturunan itu hukum asalnya makruh. Lah, lek memutus keturunan, sterilisasi niku ulama sepakat haram. Memutuskan tidak punya keturunan itu haram. Kalau hanya menahan mengatur jarak itu hanya makruh. Nah, ada ta'adzur, boleh harus disteril, boleh harus dijarak itu ketika ada kondisi limarodin. Karena ada penyakit, dia boleh dijarak. Seumpama sesar, umumnya 2-3 tahun baru hamil lagi, baru melahirkan. Atau seumpama naudzubillah nggih, penyakit-penyakit kista dan sebagainya, nah itu memang beliau tidak boleh hamil. Kalau hamil nyawanya, sehingga disteril, diangkat rahimnya, sehingga kistanya, penyakitnya juga diangkat. Buat ini supaya mudah-mudahan kita tidak takut-takut yang begitu-begitulah ya. Jadi bagaimana hukumnya menunda punya keturunan makruh. Wallahu a'lam bishawab. Pas waktunya nggih. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima langsung ke hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pergi dulu.
terima kasih kepada semuanya. Jadi sebelum saya tutup pada malam hari ini bahwa saya sampaikan nanti minggu malam Senin itu bertepatan pada tanggal 9. Jadi tanggal 9 ini ya. Tanggal 10 kalau hari Minggunya tanggal 10. Minggunya tanggal 10. Minggu malam Senin tanggal 9. Tanggal 9 hari Sabtu Pak. Sabtu. Oh, minggu malam Seninnya tanggal 10. Ya. Berarti minggu malam Senin tanggal 10 yang akan datang Pak Yai mau istirahat dulu. Karena apa? Karena di sini ada kegiatan lomba ketoprak. Jadi nanti dari majelis taklim harus mengutus supporternya masing-masing. Pak Gito, itu bos supporter Pak Gito. Pak Riyadi, apa tak gambar tak cara disik. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.